Jadi lawe itu adalah benang katun yang sebagai bahan tenunan. Jadi memang kita mengumpulkan satu benang per satu benang, terus kita jadikan satu, jadikan yang cantik. Gitu. Kita tahu Indonesia punya banyak banget jenisnya, dari Sumatera Utara sampai ke NTT, sampai ke Maluku, itu mereka masing-masing punya style yang berbeda, motif berbeda, terus cara pembuatan juga ada yang berbeda gitu. Nah, itu kan kekayaan sebenarnya ya. Yang lebih penting lagi, kita bisa memberikan kekuatan kemandirian pada perempuan-perempuan pelaku usaha itu, penenunnya, kemudian pembuat produknya gitu. Jadi inti terakhirnya memang kesejahteraan ya ke mereka. Jadi perempuan-perempuan itu berdaya dengan cara kita bisa mengelola potensi tenun yang ada. Sisterhood of Lawe itu kita bikin karena kita ingin mereplikasi kerja yang kita bikin sekarang di banyak titik di Indonesia. Kan kita bayangin sekian ratus, sekian ribu jenis tenun yang ada, kan kita nggak mungkin kerja sendiri. Nah itu kita cari teman-teman yang memang punya kepedulian yang sama. Jadi ada teman yang tertarik, oh di tempatku dulu, di tempat kelahiranku dulu ada tenunan bagus tuh, misalnya di Sumba Barat gitu ya. Ada tenunan yang bagus tapi belum ada yang mengembangkan jadi produk seperti ini. Bisa nggak Lawe bantu? Nah akhirnya kita kerjasama di situ. Kita lebih support ke produksi. Jadi teman-teman si para sister itu akan mengirim kainnya ke sini, ke Jogja, kemudian kita develop produknya, kita diskusiin dengan mereka. Kita arahkan untuk menembak pasar yang seperti apa gitu, biasanya kita diskusi ya. Jadi nanti akan keluar, oh kita nanti akan ke pasar ini, saya kayaknya ingin muncul dengan kantong yang kecil-kecil, atau saya malah perlu tas yang besar-besar, kayak gitu juga ada. Nah dari situ kita masuk ke product development. Di sini nanti kita bikin sampel, kita discuss lagi ke mereka, oke, kita mau produksi yang ini gitu. Jadi kita jalan produksi di sini, mereka tinggal terima produk jadi, mereka pasarin. Ya, sisterhood yang dari Bali itu termasuk yang paling maju di antara sister yang lain. Jadi dia bikin brandnya di Oka, itu Daughter of Klaten. Jadi memang akar keluarganya dia sebenarnya di Klaten, cuma dia ingin mengembangkan tenun dari Bali. Nah itu sudah masuk ke beberapa outlet di hotel-hotel di Bali, kemudian dia juga aktif untuk ikut bazar-bazar yang ada di Bali. Yang kerennya dia udah mulai kerjasama dengan pihak-pihak lain, jadi dia dengan ada kelompok nenek-nenek yang ngerajut. Nah itu dikombinasikan dengan kain-kain Bali dengan produksi yang ada di sini juga. Kemudian dia juga kerjasama dengan teman-teman yang daur ulang plastik-plastik kayak gitu, dikombinasikan dengan tenun-tenun Bali. Mimpinya sister ya, kita pingin di semua titik yang ada tenunan itu kita udah punya sister. Jadi akan banyak sekali ragam produk olahan dari tenun tradisional yang jadi motor kebangkitan ekonomi sih. Tenun kehidupan itu kita bikin kerjasama dengan GF SCP, itu lebih ke fundraising sebenarnya intinya. Jadi kita pingin para penenun itu juga mendapatkan bagian keuntungan dari apa yang kita produksi. Tenun kehidupan itu kain-kainnya dari para penenun, itu kita beli, kemudian kita kerjasama dengan beberapa desainer untuk mengolah itu. Sementara ini jadi baju, jadi lininya di fashion. Keuntungannya dari penjualan baju itu kita kembalikan lagi ke kelompok. Cuma mengembalikannya kita nggak kasih duit gitu, nggak ya, tapi lebih ke peningkatan kapasitasnya mereka, seperti peralatan, kemudian masuk di pendampingan teknis, kemudian seperti kemarin kita kirim benang ke NTT karena benang di mereka masih luntur, kan sayang ya, mereka menenun berbulan-bulan tapi hasilnya ternyata luntur. Nah itu kita coba benang dari Jogja ke sana, mereka bisa nggak bikin. Jadi harta karun Indonesia tadi yang tenun-tenunan tradisional dari seluruh penjuru Indonesia itu bisa menjadi kekuatan ekonomi buat masyarakatnya.